Ya, kita kembali lagi materi baru pada kimia kelas 12 ya. Dengan topik unsur-unsur transisi ya. Dari kimia SMA unsur-unsur transisi bagian pertama. Oke, kita mengenal dulu tentang unsur-unsur transisi ya. Apa itu unsur-unsur transisi ya? Nah, seperti kita ketahui bahwa unsur-unsur transisi itu sering disebut sebagai apa? Golongan B, betul ya? Golongan B ya, disebut juga dengan unsur-unsur transisi. Pada tabel sistem periodik unsur biasanya ini ada di bagian tengah. Ya, bagian tengah dari sistem periodik unsur. Nah, kita lihat dulu unsur-unsur transisi tersebut ya. Nah, ini dia gambarnya. Oke. Betul ya. Nah, unsur-unsur transisi atau disebut dengan golongan B itu, perhatikan golongan B itu ya, berinisial dengan B ya. Apa? B. Berinisial dengan B ya. Contohnya ini nah, tuh. 3B ya kan, di sini ada 4B ya kan, di sini paling ujung ada 2B ya kan. Nah, semua ini disebut unsur-unsur transisi. Nah, unsur transisi itu dimulai dari nomor 21 ya, dimulai dari nomor 21 ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sampai 30 ya. Ditutup dengan apa? Sensing ya. Tapi pada periode berikutnya yaitu periode 5 dimulai dari apa? Yttrium dan seterusnya ya. Nah, ini disebut dengan apa? Unsur-unsur transisi ya. Kita lihat dulu. Nah, dalam unsur-unsur transisi tersebut, nah kita lihat di sini yang berwarna ungu. Ternyata dalam unsur transisi juga ada yang disebut dengan apa? Unsur-unsur lantanida ya. Dari nomor 57 sampai 71 ya. Lantanida dari nomor 57 sampai 71. Oke, sampai sini tangkap ya. Jadi 57 sampai 71 itu disebut dengan golongan lantanida, tapi juga dari unsur-unsur transisi. Nah, demikian juga dengan nomor 89 sampai 103 itu disebut dengan aktinida ya. Disebut dengan apa? Aktinida ya. Nomor 89 sampai 103. Nah, makanya di sini pada nomor 89 sampai 103 itu apa namanya? Nggak dijabarkan karena nggak muat. Dia dijabarkan dalam rentetan sendiri ya. Kalau kita lihat di dalam sistem periodik unsur di bawah ya, di bagian bawah. Nah, jadi kalau dibilang lantanida dan aktinida bagian dari unsur-unsur transisi juga. Oke. Nah, unsur-unsur transisi ini dimulai dari periode 4. Betul ya? Dimulai dari periode 4. Ya. Saya ulangi, unsur-unsur transisi ini dimulai dari periode 4. Masih ingat cara mengingat ini? Bagaimana sih cara mengingat ini yang saya kotakin ini? Masih ingat? Cara gampangnya gimana cara ingatnya? Cara gampangnya adalah SCTV cari mantan penyiar cowok nias cukup jantan. Ya, saya ulangi. SCTV cari mantan penyiar cowok nias cukup jantan. Ya, itu cuma cara menghafal saja. Ya, jangan merasa tersinggung ya, itu hanya cara menghafal saja. Atau misalkan SCTV cari mantan penyiar cowok Nicaragua cukup jantan ya, boleh-boleh aja ya, nama juga jembatan ingat ya. Nah, dari nomor 21 sampai nomor 30 itu dimulai dari periode 4 ya, dimulai dari periode 4 ya. SCTV cari mantan penyiar cowok ini cukup jantan. Oke, harus cukup jantan ya. Nah, itu namanya apa? Unsur-unsur transisi periode keempat. Oke, sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, ciri-ciri unsur transisi. Nah, ini harus kamu ingat ya. Ciri-ciri unsur transisi itu apa sih?
Oke, kita lihat yuk ciri-ciri dari unsur transisi yang dimulai dari mana tadi? SCTV ya. Ya. Periode 4. 1. Elemen kimia yang memiliki elektron D. Ya, jadi dia mempunyai akhiran D menurut konfigurasi kuantum. Tidak berpasangan setidaknya dalam kation stabil yang dapat terbentuk. Jadi dia mempunyai konfigurasi kuantum D, ya. Nih, kita lacak ya, kita kasih contoh satu dulu. Misalkan kita ambil satu contoh yaitu apa? Krom, ya. Ini krom nomornya 24, ya. Krom itu nomornya 24, ya. Nah, kalau kita buat konfigurasi kuantumnya seperti ini. Masih ingat ini? SS, PS, PS, DPS, gitu kan ya? SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, ya. Cara membuat konfigurasi kuantum. Betul ya? Ingat, S dimulai dari nomor 1, P dimulai nomor 2, D dimulai dari nomor 3. Masih ingat? Ya. Lalu kita ingat untuk X. S itu berapa maksimum elektronnya? 2. P 6. D 10 elektron. Betul ya? Nah, kita isi elektronnya sebanyak 24. Betul ya? Jumlahnya berapa dia? Jumlahnya 24 sesuai dengan nomor atomnya krom. Ya, bahwa dia jumlahnya 24. Ini kalau kita jumlahkan ini berapa jumlahnya? 24, betul ya? 24. Jadi sama, betul ya? Inilah menunjukkan bahwa si krom dengan nomor atom 24, elektronnya juga 24. Jalan sampai sini. Ya, lanjut ya. Nah, bagaimana membuktikan bahwa dia itu punya elektron tidak berpasangan? Tentunya kita bikin apa? Orbitalnya ya, kamar-kamarnya. Menurut 3D4, betul ya? Elektron valensinya kan 4s2, 3d4. Tapi yang kita ambil 3d4. Kita bikin dulu kamar-kamarnya. Nah, itu dia kamar-kamarnya. Lalu kita isi elektronnya berapa? 4. Ya, ingat aturannya yang tegak dulu. Betul ya? Yang tegak dulu. Nah, kalau kita lacak ya, kalau kita lacak, ini nomor berapa ini di sini? Bisa ditulis? 0, betul? Ini -1, ini -2, betul ya? Ini +1, yang ini plus 2, betul ya? Betul ya? Nah, dari tabel ini kita mengetahui apa? Bahwa M-nya berapa? +1, setuju ya? Karena dia berakhir di 1, betul ya? Ini si panas terakhir ini berakhir di 1, makanya M-nya +1. Lalu bagaimana dengan spin-nya? Spin. Arahnya ke atas atau ke bawah? Spin terakhir. Ke atas. Berarti kita tulis plus setengah. Masih ingat ini ya? Oke? Ya ini apa nih? Bilangan kuantumnya ya. M-nya 1, S-nya +setengah. Nah, kita perhatikan pada konfigurasi D ini, ternyata 3D4 ini semuanya tidak berpasangan, betul ya? Atau elektronnya tunggal semua nih. Jadi terbukti elemen kimia ini pada unsur transisi memiliki elektron D yang tidak berpasangan. Jelas ya? Nah, itu ciri khas dari unsur transisi. Nangkap dari sini ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, semua elemen transisi adalah logam. Jelas, semua logam ya. Logam. Logam berarti apa? Malleable ya. Betul ya? Titik-titiknya tinggi dan seterusnya. Oke, betul? Yang nomor 3, hampir semua logam transisi memiliki beberapa tingkat oksidasi stabil dalam senyawa yang berbeda. Inilah alasan mengapa unsur-unsur transisi mempunyai beberapa bilox. Nangkep nggak? Kenapa? Karena unsur-unsur transisi memiliki beberapa tingkat oksidasi stabil dalam senyawa berbeda-beda. Ya, ingat ya, dalam senyawa yang berbeda loh. Ya, ingat, dalam senyawa yang berbeda. Ini garis bawahi, dalam senyawa yang berbeda. Jelas ini. Oke. Sampai di sini nangkap? Oke.
Ya, kita lanjutkan. Nah, terus kita lanjutkan lagi ya. Nomor 4. Semua senyawa ini sangat berwarna. Nah, nanti kita bahas kenapa unsur-unsur transisi itu berwarna. Oke? Oksidasi yang berbeda dapat memiliki warna yang berbeda berdasarkan tingkat oksidasi. Nanti kita bahas kenapa dia berwarna. Selanjutnya, alasan untuk warna ini adalah adanya elektron D berpasangan. Itu memungkinkan elektron untuk melompat dari satu orbital ke yang lain dengan menyerap energi. Masih ingat kenapa dia menyerap energi? Karena dia pindah ke tingkat orbital yang lebih tinggi, betul ya? Sedangkan kalau dia itu turun ke tingkat orbital yang rendah, maka dia melepaskan energi. Nah, ketika elektron ini kembali ke orbital sebelumnya, ia memancarkan energi yang diserap sebagai cahaya tampak. Makanya dia berwarna. Ya, masih ingat ya Magic TV ini ya, punya warna ya, betul ya? Nah, itu ciri khas dari unsur transisi. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu sifat transisi yang lain adalah sifat kemagnetan. Mempunyai sifat magnet, ya. Mempunyai sifat kemagnetan. Oke, kita lihat. Yang pertama itu disebut apa? Yang pertama itu adalah di apa? Paramagnetik, ya. Yang pertama adalah paramagnetik. Nah, di mana atom, molekul atau ion sedikit dapat ditarik, ingat hanya sedikit, oleh medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya. Contohnya adalah Sc, T, dan mangan, ya. Sc, Tv, Cr, dan Mn itu paramagnetik. Dia magnetik di mana atom, molekul atau ion dapat ditolak oleh medan magnet karena seluruh elektronnya berpasangan. Contohnya Cu dan Zn. Sedangkan ferromagnetik yaitu kondisi yang sama dengan paramagnetik, hanya saja dalam keadaan padat. Ya, ferromagnetik itu artinya apa sih? Ditarik kuat gitu loh. Ya, contohnya adalah Fe, Co, dan Ni. Jadi bisa diambil kesimpulan, semakin dia tidak berpasangan, maka dia semakin kuat ditarik oleh medan magnet. Ngerti ya? Semakin dia tidak berpasangan, semakin dia kuat ditarik oleh medan magnet. Makanya dibilang ferromagnetik, ditarik kuat. Paramagnetik, ditarik lemah, ada daya tariknya. Tapi masalahnya, bedanya di mana antara ferro dan para? Kalau ferro, semuanya tidak berpasangan. Kalau para, ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Nah, beda dengan diamagnetik. Ya, semuanya berpasangan. Gitu. Makanya dia disebut diamagnetik. Jadi sifat kemagnetan itu dilihat dari mana berpasang atau tidaknya elektronnya pada orbitalnya. Anggap ya. Jelas sampai di sini, ini alasannya kenapa disebut ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, satu hal yang kamu harus ingat, ferromagnetik itu maksudnya ditarik kuat, itu berasal dari kata ferro, besi, ferrum. Nah, ingat, besi ditarik kuat oleh magnet. Betul ya? Makanya disebut ferromagnetik. Jelas sini nggak? Oke, kita lanjut. Nah, ion berwarna. Hal ini terjadi karena elektron dapat bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengabsorpsi sinar tampak. Ingat ya, ke tingkat energi yang lebih tinggi dia butuh energi, dia mengabsorpsi energi. Pada golongan transisi, subkulit 3D yang belum terisi penuh menyebabkan elektron pada subkulit itu menyerap energi cahaya, sehingga elektronnya tereksitasi, terlempar, dan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke keadaan dasar. Ingat ya yang tadi ya, betul ya?
Semakin dia tidak berpasangan, semakin banyak yang tidak berpasangan, maka semakin mudah untuk ditarik oleh medan magnet. Nah, dengan mudahnya dia ditarik medan magnet, artinya apa? Semakin mudah tereksitasi, sehingga dia memancarkan warna. Nah, itulah alasannya kenapa unsur-unsur transisi memancarkan warna, punya warna. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tadi unsur-unsur transisinya. Betul? Dari semua unsur-unsur transisi ini ada yang berpasangan, sebagian ada yang tidak berpasangan, betul? Ada juga yang ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan, itu campuran gitu ya. Nah, itu menentukan sifat dari apa? Medan magnetiknya ya, kekuatan magnetnya. Dan itu menentukan bahwa bisa atau tidaknya dia mengalami eksitasi, ya, sehingga dia mengeluarkan warna, ya. Nah, kita lihat contohnya, siapa aja, warna-warna apa saja pada unsur-unsur transisi itu. Nah, ini dia tuh, ya. Contohnya SC, ya, tak berwarna. Ti2+ ungu, Ti3+ ungu hijau, Ti4+ tak berwarna, gitu tuh. Contohnya lagi V, ya, vanadium. P2+ ungu, P3+ hijau, PO2+ biru. Nah, gitu. Atau CR2+ biru, CR3+ hijau, CR4 kuning, CR2O72- giga. Nah, jadi dia punya warna-warna tertentu. Kalau kita lihat di mangan, ya, kita lihat contohnya mangan ini, ya. Kita lihat mangannya di sini. Ya, dilihat mangan. Ya. Kalau kita lihat mangan itu, mangan. Mn2+ merah muda, Mn3+ merah coklat, MnO4 hijau, MnO4 ungu. Nah, gitu. Ya. Atau kita lihat misalkan ferrum, ya, besi. Fe2+ hijau, Fe3+ jingga. Ya. Jadi dia mempunyai warna, ya. Atau misalkan kita lihat yang terakhir, misalkan apa? Zinkum ini, ginseng. Zn2+ ternyata tak berwarna. Nangkap? Oh ya, satu hal yang harus saya kasih tahu, pada unsur transisi yang mempunyai ion cuma satu jenis adalah zinc, ya. Ingat ya. Dalam unsur transisi, ya, unsur yang hanya mempunyai satu ion itu zinc, ya. Zinc, seng, ya. Ingat. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kita sudah membahas tentang ion berwarna. Oke, kita lanjut. Nah, penamaan unsur transisi. Nah, sekarang kita penamaan unsur transisi. Nah, kalian harus punya kemampuan untuk memberi nama unsur transisi, ya. Ya, sedikit berbeda dengan pada unsur utama atau golongan A, ya. Pada unsur transisi, ciri khasnya dia mempunyai Romawi. Ya, kita lihat. Ya, unsur-unsur transisi. Cara penamaan unsur transisi. Yang pertama menggunakan bahasa Indonesia. Kembalikan ke bahasa Indonesianya. Yang kedua, cari dahulu biloxnya, bilox pusatnya. Karena bilox itu menentukan Romawinya. Ya. Ulangi, bilox tersebut diubah menjadi bilangan Romawi untuk membedakan ion-ionnya. Yang keempat, beri tanda kurung pada angka Romawi tersebut. Ya. Ya, kita lihat contohnya yuk. Contohnya Cu2O. Perhatikan. Siapa tembusannya jadi? Hah? Siapa? Cu. Ingat ya, prinsip bilox. Untuk senyawa netral jumlahnya berapa? 0. Setuju? Bilox O berapa? -2. Setuju ya? Berarti di sini berapa untuk Cu2? +2. Betul nggak? Tapi ingat, betul. Itu kan prosesnya. Cu sendiri berapa? +1. 1 dong? Kan 2 dibagi 2. Iya. Betul nggak? Iya, Sir. Betul? Nah, karena udah tahu biloxnya Cu, kita tinggal tulis
Jadi pakai bahasa Indonesia ya, bilangnya ini apa nih? Tembaga. Ya bukan tembaga, betul nggak? Tembaga. Tembaga. Karena dia itu plus 1, ditulisnya gini. 1 Romawi. Tuh, nah. Tembaga 1 oksida. Nangkap? Nangkep. Oke, kita lihat contoh lagi. Contoh lain lagi, biar lebih jelas ya. Oke, Chef. Misalkan ini kita lihat. Nah, itu. Ya, seperti ini. Siapa di sini atom besar? Fe, betul ya? Fe. Iya. Ya, jumlahnya harus berapa? 0, ya. Nah. Oke, untuk O itu min 2 kali 4, min 8. Betul nggak? Berarti di sini berapa? Plus 8. Plus 8. Berarti bilas Fe masa 8 bagi 3? Oh sorry, ini ada sesuatu yang salah ya. Masa 8 bagi 3? Oke, maaf. Lanjut. Nomor berikutnya. Fe 23. Atom pusat siapa sini? Fe ya. Fe. Jumlahnya harus 0. Ini berapa sini? Minus 6. Ini berapa? Plus 6. Plus 6. Ya. Nah, Fe sendiri berapa? 6 bagi 2. Plus 3. Plus 3. Oke ya. Di sini plus 3. Betul? O-nya? Betul. 2. Betul ya? Oke, O-nya bukan lebih 2, ya nggak? Nah, di sini kita udah dapat si Fe-nya berapa? Plus 3. Betul ya? Maka kita kasih nama apa? Bahasa Indonesia apa? Fe. Besi. Besi. Kurung. Romawi berapa? 3. Betul? Lalu apa? Oksida. Oksida. Nah, gampang ya penamaan unsur transisi. Ciri khasnya ada Romawinya dia. Ya, satu lagi, kasih contoh. Nah, tuh, silikon. Oke, kita proses. Atom pusatnya adalah I. Nah, Si, ya. I. Ya. 0. Ini berapa? Min 4, ya kan? Kan 2 kali min 2, kan Iya. min 4. Berarti di sini Iya. plus Plus 4. 4. Nah, kita tulis yang sebenarnya silikon berapa? Plus 4. O-nya min 2, betul ya? Min 2. Kan min 4 bagi 2 kan min 2 untuk O, betul ya? Nah, namanya apa nih? Namanya adalah silikon. Silikon berapa? Romawi 4. Romawi 4. Betul? Silikon 4. Oh? Oksida. Oksida. Sampai sini ngerti? Ngerti, Chef. Nah, coba satu lagi. Coba satu lagi. Saya kasih deh. ZnCl2. Coba. Kita kurungin ya. 0. Betul nggak? Cl berapa? Betul. Cl. Min 1 ya. Ya. Min 1. Kali 2. Min 2. Min 2. Berarti di sini Plus 2. 2. Oke, tulis lagi. Berarti di sini Zn-nya plus 2, Cl-nya min 1. Min 1. Ya. Nah, zin itu bahasa Indonesia apa ya? Seng, ya. Jadi seng. Romawi berapa? Romawi 2. Romawi 2. Lalu diikuti tambah ida, klorida. Florida. Sorry. Nangkap sampai sini? Ngerti cara menamai unsur-unsur transisi? Jelas sampai sini? Jelas ya? Gampang banget ya? Jelas. Oke. Iya.
Kalau ngerti enak nih. Artinya apa? Untuk senyawa kompleksnya lebih mudah. Ya, kali ini kita akan bahas tentang ion kompleks ya. Apa yang dimaksud dengan ion kompleks? Ya, kita perhatikan dulu beberapa seputar tentang ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang memiliki struktur kompleks tentunya, yang terdiri atas atom pusat dan beberapa unsur lain yang berikatan ke atom pusat tersebut, ya, itu disebut dengan ligan, ya, melalui ikatan kovalen koordinat. Saya ulangi, ion kompleks adalah ion yang memiliki struktur kompleks yang terdiri atas atom pusat, ya, dan beberapa unsur lain yang berikatan ke atom pusat tersebut yang disebut dengan ligan, ya, melalui ikatan kovalen koordinasi. Ligan itu apa? Ligan adalah molekul netral atau gugus fungsi atau anion yang berikatan kovalen koordinasi dengan atom pusat. Nah, ingat, banyaknya ligan sama dengan bilangan koordinasi tersebut. Jadi ligan ini ada yang tidak bermuatan, tetapi ada juga yang bermuatan negatif atau anion, ya. Banyaknya ligan tersebut sama dengan bilangan koordinasi. Nah, bagaimana tentang nama ion kompleks itu? Nah, nama ion kompleks itu terdiri atas pertama ligan, tentunya. Ya, tata nama ligan ini mengikuti prefiks atau awalan seperti mono, di, tri, tetra gitu ya. Lalu nama logam ion pusatnya, ya. Dan yang ketiga adalah bilox atom pusat dalam angka Romawi. Jadi bilox atom pusatnya itu akan berubah nanti menjadi angka Romawi. Sudah sampai sini ya. Nah, itulah seputar ion kompleks. Nah, kita lanjutkan. Nah, ion kompleks itu ada dua. Yang pertama ion kompleks positif dan yang kedua adalah ion kompleks negatif. Nah, kita lihat dulu ion kompleks positif. Yuk perhatikan. Ini adalah contoh dari ion kompleks positif. Ya, ini struktur dari ion kompleks positif. Nah, nama ion kompleks positif ini dalam bentuk rumusnya kita bisa lihat seperti berikut. Ini dia rumusnya. Ya. Nah, sampai sini ya, FeH2O 6 kali plus 3 ya. Nama ligan ini adalah heksa aqua besi 3 ya. Heksa aqua besi 3. Nah, informasi apa yang kita dapatkan dari struktur ini atau nama senyawa kimia ion kompleks ini? Yang pertama adalah Fe sebagai atom atau ion pusat. Ya, Fe sebagai atom atau ion pusat. Nah, H2O berperan sebagai ligan. Dalam hal ini ligannya ada 6, ya. Lalu plus 3 berperan sebagai muatan ion kompleks. Nah, FeH2O6 positif 3 ini mempunyai ligan ada 6. Berarti bilangan koordinasinya 6. Jelas sampai sini ya. Banyaknya ligan adalah bilangan koordinasi, ya. Sampai sini jelas ya. Yuk, kita lanjutkan. Catatannya adalah muatan atom pusat sama dengan bilangan oksidasi atom pusat atau ion pusat. Jumlah ligan sama dengan bilangan koordinasi. Dan yang ketiga, muatan ion kompleks sama dengan jumlah muatan ion pusat ditambah jumlah muatan ligan. Ya. Nah, ini adalah ion kompleks positif. Nah, dalam penamaannya dia harus menggunakan bahasa Indonesia dan diakhiri dengan angka Romawi yang merupakan bilangan oksidasi ion pusatnya. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara penamaannya. Ya, kemudian kita lihat
ion kompleks negatif, ya. Ion kompleks negatif. Kalau dikatakan ion kompleks negatif berarti bermuatan negatif dong, ya, ion kompleksnya. Yang kita lihat contohnya, ini adalah struktur, ya. Struktur dari ion kompleks negatif, ya, salah satu ion kompleks negatif, ya. Nah, nama senyawa ion kompleks negatif ini adalah ini, ya. Nama senyawanya adalah ini. Informasi apa yang kita dapatkan? Yang pertama, Cu-nya atau cuprumnya berperan sebagai atom atau ion pusat. Lalu Cl-nya berperan sebagai ligan. Ya, dalam ini ligannya ada 4. Minus 2-nya berperan sebagai muatan ion kompleks. Sedangkan 4 berperan sebagai bilangan koordinasi. Ya, dalam hal ini ligannya ada 4, berarti bilangan koordinasinya ada 4. Ya. Bilangan koordinasi tidak sama dengan ion, jangan lupa. Bilangan koordinasi tidak sama dengan muatan ion dari ligan-ligannya, ya. Tapi yang benar bilangan koordinasi adalah banyaknya ligan. Catatan pentingnya adalah muatan atom pusat sama dengan bilangan oksidasi atom pusat atau ion pusat. Jumlah ligan sama dengan bilangan koordinasi. Sedangkan muatan ion kompleks adalah jumlah muatan ion pusat ditambah jumlah muatan ligan. Nah, ini adalah contoh dari ion kompleks negatif. Nah, dalam penamaannya, atom atau ion pusat harus menggunakan bahasa Latin yang ditambah at. Ulangi, bahasa Latin ditambah at, lalu diakhiri angka Romawi yang merupakan biloks dari atom ion pusat. Ya, jelas ya sampai sini? Nah, sekarang tata nama ion kompleks. Ya, kita perhatikan bagaimana memberi tata nama ion kompleks. Ya. Pada ion kompleks, urutan penyebutannya adalah jumlah ligan, ya, yang ditandai dengan awalan mono, di, tri, tetra, penta, heksa, dan seterusnya. Lalu diikuti nama ligannya, misalkan aqua, klorida, amina, dan seterusnya. Lalu diikuti nama atom pusatnya, ya. Atom pusatnya ini hati-hati apakah dia itu ion kompleks positif atau negatif. Kalau ion kompleks positif menggunakan bahasa Indonesia ditambah Romawi. Sedangkan jika dia ion kompleks negatif harus menggunakan bahasa Latin ditambah at, lalu diikuti Romawi. Jelas ya? Yang kedua, jumlah ligan disebut dengan bahasa Latin. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, jumlah ligan disebut dengan bahasa Latin. 1 disebut mono, 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Jelas? Yang ketiga, nama ligan ditambah dengan akhiran O dengan cara, perhatikan aturannya. Ligan-ligan yang berakhiran ida diganti dengan O, misalkan klorida menjadi kloro, iodida menjadi iodo. Ligan-ligan yang berakhiran it diganti dengan ito dan ato. Lalu ligan netral diberi nama sesuai dengan nama molekulnya. Contohnya ligan netral adalah aqua, bahasa Latinnya aqua, berarti nama ligannya tetap aqua. Atau yang netral itu amina, maka ligannya disebut juga dengan amina, jadi tidak berubah. Amina atau amin boleh saja. Jelas sampai sini? Nah, ketentuan nama atom pusat saya tulis lagi sekali lagi ya. Jika ion kompleks positif, maka nama ion pusat adalah nama biasa bahasa Indonesia dari logam tersebut. Sedangkan jika ion kompleks negatif, maka nama ion pusat adalah nama latinnya diberi akhiran a. Jadi hati-hati ya, sebelum memberi nama ion kompleks, perhatikan dia itu ion kompleks positif atau ion kompleks negatif. Yuk kita lihat beberapa contoh ligan. Nah, ini adalah beberapa contoh ligan yang sering dikeluarkan atau dibahas. Contohnya adalah Cl- itu kloro, C242- oksalato,
Br- bromo, NO2- nitrito, Cn- siano, OH- hidrokso, SCN- tiosiano, H2O atau air aqua, S2O32- tiosulfato, dan NH3 adalah amina. Sekali lagi perlu saya kasih tahu bahwa H2O dan NH3 tidak bermuatan, ya. Jadi dia tetap menggunakan bahasa Latinnya. Jelas sampai sini? Nah, untuk memastikan bagaimana pemberian nama ion kompleks, ya, kita akan lihat beberapa contoh bagaimana memberi nama ion kompleks. Berikut ini ya, yuk perhatiin. Oke, kita lanjut ya. Contoh penamaan ion kompleks, ya. Contoh penamaan ion kompleks. Ya, kita lihat dulu ya. Saya akan berikan dua contoh. Nah, ya, yang pertama yang ini. Oke, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Sekarang kita cek dulu ligan-ligannya. Yang pertama kita cek apa? Logam pusat ya. Logam pusatnya kita cek dulu. Logam pusat. Siapa di sini logam pusat? Logam pusat adalah si logamnya, yaitu krom ya. Betul ya? Logam pusatnya adalah krom. Oke, kita ulangi. Kita tulis di sini logam pusatnya adalah krom. Ya, logam pusat berarti krom, si transisinya ya, krom. Oke. Sekarang kita lacak ligan, kita lacak apa? Berapa biloxnya si krom ya? Biloxnya si krom berapa? Yuk. Kita mulai ya. Kita anggap kromnya apa itu? Biloxnya X ya. Kemudian ligan yang pertama di sini klor. Biloxnya klor adalah -1 dikali -2. Berarti -2 ya. Lalu sianida Cn- ya, Cn- berarti 2 kali -1 berarti -2. Oke. Lalu oksalat C2O4 2- berarti dikali 2 berarti -4. Nah, kan seperti ini. Lihat ya. Nah, sekarang kita proses ya biloxnya si logam pusat. Biloxnya dia bilox. Kita proses. X dikurang 2 dikurang 4 sama dengan berapa? Sama dengan yang ini. 2. Ya. Betul ya? Sama dengan berapa? -2. Kan di luar kurung, berarti -2. Oke. Berarti X sama dengan 6. Gitu ya. Berarti Romawinya adalah Romawi 6. Ya. Nah, tangkap ya. Romawi 6. Kemudian kita lacak apa di sini? Ligannya, ligan. Oke. Ligannya siapa aja? Yang pertama apa? Cl-. Cl-. Ada berapa? Ada 2. Yang ini nih, 2. Oke, ada 2. Jadi bacanya apa? Dikloro. Ya, dikloro. Berakhiran O. Yang kedua apa? Sianida. Cn-. Ada 2. Berarti ya. Oke. Berarti apa? Di siano. Oke. Kemudian yang ketiga adalah oksalat. C2O4 2-. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Jadi bacanya apa? Dioksalato. Oksalato. Nah, kalian sini? Oke? Jelas? Nah, sekarang ion kompleksnya positif atau negatif? Ion kompleksnya bersifat negatif. Tahu dari mana ya? Negatif. Nah, ini ada tulisan negatif. Ya. Ion kompleks apa? Negatif. Berarti penamaan logam pusatnya gimana? Logam pusat gimana? Harus ditambah apa? A.
berarti apa? Latin, nama Latinnya ditambah apa tadi? A. Karena dia tuh ion kompleks negatif. Ingat ya, tadi kalau dia ion kompleks negatif, Latinnya ditambah A. Kalau dia ion kompleks positif, bahasa Indonesianya saja langsung. Ya, itu cara bedanya. Nah, karena ini adalah ion kompleks negatif, berarti apa? Bahasa Latin ditambah A. Ya, bahasa Latin ditambah A. Oke, nangkap? Oke. Nah, sekarang kita lihat namanya apa. Nah, ini dia namanya. Nah, dikloro, disiano, dioksalato, kromat 6. Nangkap? Dikloro, disiano, dioksalato, kromat 6. Bisa? Kalau ditanya berapa bilangan koordinasinya? Berapa ligannya? Gitu. Ada 6. Bisa? Oke, ini ion kompleks negatif ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya kalau ion kompleks positif. Lihat, sebelah kanan. Oh. Betul kan? Ini adalah ion kompleks positif. Ya. Ini adalah ion kompleks positif. Ya. Ini adalah ion kompleks positif. Tahu dari mana? Kan positif 1. Ya kan? Ion kompleks positif. Berarti dia nggak boleh pakai Latin tambah A, langsung bahasa Indonesia, ya. Di sini ya, ini tuh, dia positif 1 tuh. Berarti yang kompleks positif, ya. Oke, kita lacak dulu apanya? Logam pusat, ya, logam pusat. Sorry. Logam pusat dulu. Siapa logam pusatnya? Hah? Ini dong. Ferum, ya, logam pusatnya adalah ferum, besi, ya, Fe. Oke, sekarang kita tulis di sini berapa? X. Oke, nah, sekarang NH3 berapa bilox NH3? NH3 berapa biloxnya? 0, NH3 kan netral, betul nggak? Berarti 4 dikali 0, ya tetap 0. Ya, 4 dikali 0, ya tetap 0. Nah, Kak. Kemudian hidroksi. Berapa biloxnya hidroksi? -1. Betul nggak? Hidroksi itu -1. -1 kali 2, berarti apa? -2. Nah, Kak. Berarti biloxnya si Fe kita hitung. Di sini, biloxnya adalah X ditambah 0 dikurang 2 sama dengan plus 1. Ini ya. Sama dengan plus 1. Di luar kurung siku ya. Nah, sampai sini. Berarti X-nya berapa? 3. Berarti Romawi 3. Maka? Oke, sekarang kita lacak ligannya. Berapa ligan-ligannya? Yang pertama apa? NH3. Itu muatannya 0. Berapa? Ada 4. Berarti bilangnya apa? Tetra. Tetra amina. Kan dia kan netral. Ya. Tanpa akhiran. Kalau netral itu tanpa akhiran. Lalu ini apa deh? Kalau tadi amina 4, sekarang apa? Hidrokso. Amin. Ada berapa? Ada 2 ya, ada 2 dia. Berarti apa? Dihidrokso. Nangkap? Dihidrokso. Nangkap sini. Jelaskan sini. Nah, karena dia ion kompleks positif, jadi penamaannya tidak menggunakan Latin ad, tapi langsung bahasa Indonesia. Ya. Nangkap? Nah, ini dia namanya. Tetraamina. Tetraamina atau tetraamin boleh ya.
tetraamina atau tetraamin dihidrokso besi 3. Jelas ya? Dari mana tadi 3 Pak? Romawi, bilox dari logam pusat Fe. Jadi namanya apa? Tetraamina atau tetraamin dihidrokso besi 3. Jadi sekali lagi, kalau dia ion kompleksnya positif menggunakan apa? Bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Indonesia dia tuh, besi. Ya. Oke. Tapi kalau dia itu ion kompleks negatif menggunakan bahasa Latin ditambah apa? Tambah at. Jelas sampai sini? Oke, jelas? Nah, saya tulis dulu deh ion-ionnya. Tadi udah tahu kan tadi ion-ionnya ya? Nanti lihat lagi ya videonya. Oke. Cl itu -1. Cn -1. C2O4 2-. NH3 0. OH min. Itu ion-ionnya ya. Oke. Aqua berapa aqua? 0 ya, aqua itu nggak punya muatan. Oke. Nah, inilah cara pemberian nama pada ion kompleks. Baik ion kompleks negatif atau ion kompleks positif. Jelas sampai sini nggak?